faktor-faktor apa saja Pak yang dapat mempengaruhi seseorang itu dalam melakukan tindakan kekerasan seksual? Bisa dikatakan menyimpang, tetapi ada juga faktor kebiasaan gitu. Nah terus tiba-tiba ada yang nyolek dan itu dianggap biasa, ini kan biasa juga nyolek. Tapi langkah-langkahnya remaja itu harusnya seperti apa? Bijak menggunakan sosial media, apa yang seharusnya dilakukan atau peran orang tua itu di mana mencegah dan menanggulangi apabila terjadi kekerasan seksual? Halo Sobat Muda Wijaya, berjumpa lagi bersama saya Madam Arni dalam program yang akan mengupas tuntas segala permasalahan tentang kalian bersama narasumber yang keren dan kompeten. Ya, voila, Namche Podcast, we talk about us. Pada edisi kali ini kita akan membicarakan tentang apa itu pelecehan seksual di lingkungan sekolah dan bagaimana cara pencegahannya. Di hadapan kita sudah hadir sekarang yaitu salah satu alumni dari SMA Negeri 6 Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang. Oke, kita sudah bertemu dengan Bapak Daniel Hidayatullah. Bapak Daniel ini adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ya Pak. Betul, ya? Iya, betul. Bapak Daniel ini juga bekerja di Pusat Layanan Terpadu Unit Pencegahan Kekerasan Seksual, betul ya, Bapak? Betul. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan tentang apa itu kekerasan seksual, bagaimana cara pencegahannya, begitu ya Pak ya? Betul sekali. Pak Daniel ini alumni tahun berapa Pak? 91. Alumni tahun 91 Iya, masuk atau masuknya 91 iya. Berarti lulus 94 ya Pak ya, Iya, tahun 1994. Di kelas inspirasi ini kita akan membincangkan tentang tema pelecehan seksual di lingkungan sekolah dan semoga bisa jadi tambahan ilmu pengetahuan dan inspirasi bagi Sobat Muda Wijaya semua. Iya. Oke. Begini Pak, kita mau tahu dulu apa itu yang disebut pelecehan seksual sebenarnya. Iya. Baik, terima kasih Madam Armi. Ya. Okay. Baik, kita akan mulai perbincangan ini dengan membahas apa itu pelecehan seksual. Ya. Pelecehan seksual itu adalah suatu tindakan ya yang bersifat seksual tetapi tidak diinginkan. Itu dulu itu yang dasar adalah itu adalah suatu tindakan. Nah, tindakan ini bisa berupa verbal, fisik maupun satu atmosfer yang dia tidak ramah bagi orang-orang yang ada di dalam lingkungan itu. Jadi ini menjadi isu yang sangat penting untuk saat ini karena dampaknya yang luar biasa, Mbak. Ya, ini bisa mempengaruhi banyak hal, bisa membuat nanti para korbannya ini mengalami anxiety, kemudian bisa mengalami depresi juga, dan beberapa problem mental health yang lain. Jadi ini sangat penting sekali karena ini juga masuk dalam tindak pidana. Pelakunya bisa dikenai tindak pidana. Jadi ini sangat serius sekali. Jadi butuh penanganan yang komprehensif agar kita semua bisa aman. Karena sekolah ini kan dalam bahasa Latin alma mater ya. Alma mater itu kan pangkuan ibu gitu. Jadi kalau di pangkuan ibu kita nggak aman dari tindak pelecehan seperti ini, wah itu bisa bahaya sekali itu nanti. Ya, betul. Jadi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Daniel, misal dalam bentuk kekerasan fisik atau bahkan verbal bahkan atmosfernya saja jika apabila tidak merasakan kenyamanan, itu juga sudah merupakan tindak pelecehan seksual ya Pak, betul, ya. Betul, jadi bentuk-bentuk secara realnya itu apa saja sih Pak? Kalau itu tuh bisa disebut sebagai pelecehan seksual. Iya. Pelecehan seksual bisa dimulai dari verbal, yaitu catcalls misalnya, catcalling itu ya. Catcalling kayak sweet gitu. Ya, itu bisa dimulai dari itu, atau apa namanya sexual joke yang nggak appropriate, tidak pada tempatnya misalnya seperti itu. Itu sudah bisa dikategorikan sexual harassment ya.
Bahkan sekarang sudah ada satu tindakan misalnya melihat dengan pandangan yang merendahkan, itu juga bisa dimasukkan ke dalam kategori ini sexual harassment ini. Gitu. Begitu. Ya, dan ini tidak hanya pada tataran antar siswa, tapi juga bisa terjadi antara guru dan siswa, karena ini kan masalah power relations kalau dalam ini ya. Jadi dalam lingkungan sekolah, kampus itu hal demikian sangat rentan. Maka perlu untuk dikembangkan kesadaran mengenai hal ini, begitu Mbak. Iya, jadi biar semua aware ya Pak ya, bagaimana seksual harassment itu seperti apa. Betul sekali. Begitu ya. Jadi karena apalagi mungkin akhir-akhir ini banyak muncul kasus-kasus seperti itu yang muncul ke publik itu Pak ya, di media-media seperti itu. Jadi siapa saja sih Pak yang bisa menjadi seorang pelaku bahkan mungkin korban sexual harassment itu? Ya, jawabannya singkat, siapa saja. Siapa saja. Baik laki-laki maupun perempuan, ya. Bisa menjadi korban. Jadi anyone can be the victims of this crime, Mbak. Jadi ini bisa menimpa pada anak muda maupun orang tua juga bisa. Jadi ini bisa pada siapa saja. Itu yang tidak pilih-pilih gitu, tidak pilih kasih jadi korbannya ini. Tidak harus yang muda saja, tapi yang tua bisa juga ya menjadi korban. Laki-laki juga bisa. Tidak hanya wanita, karena selama ini mungkin paradigmanya adalah di masyarakat itu bahwa perempuan selalu jadi korban pelecehan seksual, padahal laki-laki juga bisa jadi korban pelecehan seksual. Dan pelakunya bisa perempuan. Bisa perempuan. Iya betul. Mungkin ketika kita melihat background Bapak bekerja di Pusat Pengaduan Pelecehan Seksual itu, apakah ada data khusus di Jogja terutama mungkin ya Pak ya, bentuk kekerasan seksual yang biasa dialami oleh remaja itu apa saja? Jadi mungkin agar Sobat Muda Wijaya juga tahu bahwa ternyata itu tuh pelecehan seksual gitu. Jadi bentuknya tuh apa saja? Mungkin terus pelakunya itu siapa? Bisa dijelaskan mungkin Pak? Iya. Bentuk-bentuknya macam-macam ya, mulai dari catcalls tadi, kemudian sentuhan, jadi nyolek. Nah itu sudah bisa masuk kategori itu ya. Dan pelakunya juga macam-macam itu. Kalau di lingkungan pendidikan di Civitas Akademika ini bisa sesama siswa, bisa dosen atau guru terhadap siswa, itu juga bisa. Itu tadi karena ada power relationship. Dan kadang-kadang yang menjadi masalah adalah ketika misalnya hal-hal yang dalam tanda kutip itu tadi ya, yang verbal yang dianggap biasa, itu dinormalize, Mbak. Contohnya jadi Pak, misalnya gini, ada seseorang yang mengalami pelecehan seksual dengan misalnya dia mengalami catcalling itu ya. Kemudian dia mengadu misalnya. Ada temannya yang melakukan catcall pada seseorang, dia mengadu, kemudian yang orang yang itu tadi yang diadu, maksudnya yang diadu dan yang tempat mengadu tadi itu ya betul, itu nggak apa-apa, itu kan cuman kayak gitu. Padahal yang mengadu itu merasa tidak nyaman. Yang mengadu merasa tidak nyaman. Itu gitu. Sudah dikategorikan sebagai pelecehan seksual ya Pak ya. Betul. Dan dicolek gitu ya. Kan kadang-kadang sesama teman itu kadang-kadang juga yang melakukan ini merasa ya itu tadi karena sudah normal, dianggap normal, nyolek itu kan biasa juga, namanya juga cuma nyolek. Iya. Ya. Itu juga ternyata yang dicolek itu sangat terganggu dengan itu gitu loh. Bahkan ada yang sampai mengalami anxiety juga gitu. Dan beberapa data menunjukkan bahwa para korban ini ada yang sampai mencoba untuk bunuh diri, Mbak. Karena mungkin Pak, merasa dia tidak merasa kotor atau merasa betul ada yang sampai seperti itu. Jadi merasa dirinya
sudah tidak berharga lagi, udah apa namanya, ya sudah lebih baik mengakhiri hidup gitu. Jadi sudah ada apa namanya data yang menyebutkan bahwa ada usaha ya attempts itu untuk mengakhiri hidup itu. Itu apa namanya, ada kategori-kategorinya nggak Pak? Misal bentuk kekerasan seksual itu dari mungkin kekerasan seksual ringan atau sama semua, apabila tidak menimbulkan kenyamanan dan itu menimbulkan kerugian, ada aduan itu yang namanya pelecehan seksual gitu, atau ada yang ringan, ada yang berat, atau bagaimana? Ada. Jadi seperti di ini ya, seperti di apa namanya KUHP itu ya. Jadi ada betul. Yang jika tergantung nanti apa namanya traumanya seperti apa gitu. Ya, jadi kalau sampai trauma berat itu juga nanti akan mengakibatkan apa namanya konsekuensinya, hukumnya juga berbeda dengan yang misalnya apa namanya catcall misalnya kayak gitu. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa sexual harassment itu apapun bentuknya, level manapun apa berat atau ringannya, itu bukan sesuatu yang dibenarkan, Mbak. Jadi betul. Tidak bisa dinormalize gitu. Iya, betul sekali. Ya, karena dampaknya kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu, bisa jadi nanti apa namanya yang apa namanya wah kan cuman gitu aja, tapi orang yang ini bisa stres sekali, bisa depresi gitu. Oke. Kemudian apa ada ciri-ciri khusus pelaku kekerasan seksual itu selama pengalaman Bapak menangani kasus-kasus ini? Misal pengaduan, ada nggak ciri-ciri khusus ini anak seseorang ini kayaknya berpotensi melakukan kekerasan seksual gitu atau pelecehan seksual gitu Pak? Ada nggak Pak? Kalau dari ciri-ciri apa ya fisik ya tidak ada, Mbak. Jadi karena ini behavior ya, perilaku. Jadi apa namanya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda khusus yang bisa dilihat gitu. Ya. Bahkan kadang-kadang yang kita anggap sebagai apa namanya orang yang wah ini nggak mungkin nih, tapi tanpa disadari kadang-kadang dia, kalau orang Jawa bilang itu keladuk gitu ya, jadi tanpa disadari itu kayak gitu. Makanya kesadaran untuk memahami konteks sexual harassment ini penting untuk dipahami untuk semuanya. Iya betul, jadi semua harus sadar gitu ya Pak, bahwa perlakuan-perlakuan kecil itu tersebut itu termasuk sexual harassment. Iya betul, gitu. Dan itu dampaknya luar biasa. Oke, kemudian faktor-faktor apa saja Pak yang dapat mempengaruhi seseorang itu dalam melakukan tindakan kekerasan seksual? Apakah ada pemicunya atau ada faktor apa saja yang bisa mempengaruhi sehingga mereka bisa melakukan kekerasan seksual itu Pak? Iya, sebenarnya banyak sekali faktor ya. Apa namanya pemicu itu tadi, triggering factor itu banyak sekali. Tetapi kalau kita lihat di apa namanya dari data itu memang sebagian ada yang memiliki riwayat dia memang mohon maaf ada kelainan misalnya, kayak gitu ya, eksibisionis atau apa namanya ya perilakunya bisa dikatakan menyimpang gitu ya. Tetapi ada juga faktor apa namanya kebiasaan gitu loh. Apa namanya misalnya ini sering terjadi di kalangan organisasi pelajar misalnya, ada acara apa misalnya kayak gitu ya, terus ya itu semua pada ngumpul pada ini, terus kadang-kadang kita bersenda gurau gitu ya, tapi nah terus tiba-tiba ada yang nyolek dan itu dianggap biasa, ini kan biasa cuma nyolek, tapi yang merasa dicolek tidak terima misalnya, ini saya merasa gimana gitu, tidak dengan nyaman. Karena satu hal yang perlu ditekankan bahwa yang dikatakan sexual harassment itu ketika tidak ada consent, Mbak. Maksudnya tidak ada consent itu tidak ada kerelaan untuk seperti itu. Iya betul. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual apabila si korban atau yang dikenai perlakuan itu merasa tidak nyaman, dirugikan atau menimbulkan efek psikologis atau material yang berpengaruh buat dirinya gitu ya Pak ya. Jadi itu tadi kuncinya adalah consent. Ya, jadi kalau apa namanya dicolek misalnya, saya dicolek dengan orang lain yang dicolek itu mungkin saya
wah nggak apa-apa ini teman dekat, tapi orang lain belum tentu ini apa namanya rela gitu Mbak. Ya, makanya itu kita sebagai orang juga harus sadar diri bahwa perlakuan itu juga bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Betul. Apabila yang menerima perlakuan itu tidak berterima tidak gitu terima, ya Pak. Iya, betul. Jadi jangan cuma menyalahkan si korban saja gitu ya Pak. Jadi sebagai orang yang bersosialisasi kita juga harus sadar akan hal itu begitu ya betul. Pak. Oke, kemudian dampak apa saja Pak yang bisa timbul kepada seorang korban kekerasan seksual gitu ya, untuk kedepannya itu dampak apa saja yang dapat muncul selain tadi mungkin ada disebutkan anxiety itu ya? Iya, anxiety itu sangat, kalau kita lihat itu sangat memprihatinkan ya. Misalnya yang dulu dia si anak ini atau mahasiswa atau siswa ini dulu ceria gitu, terus mengalami kayak gitu, itu nanti terus jadi pendiam, menyendiri gitu. Ya, terus sering tidak masuk tanpa alasan gitu. Jadi tidak masuk kuliah, tidak masuk sekolah misalnya kayak gitu. Itu apa namanya? Ya itu sangat memprihatinkan, nanti tiba-tiba ngilang gitu. Ngilang, tidak pernah kelihatan di kampus. Banyak yang mata kuliah yang bolos misalnya kayak gitu. Sampai ke itu tadi yang cukup memprihatinkan itu percobaan bunuh diri misalnya kayak gitu.